Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Fauzi selaku Wakil Bupati dan juga tokoh pendidikan di Kabupaten Purwok Sewu. Jadi ada sedikit kita akan sedikit berbicara Bang ya, berbincang tentang karirnya, ya, karir Bapak dari mulai awal meniti karir di Kabupaten Purwok Sewu sampai dengan hari ini yang kita kenal kampusnya itu ada di mana-mana. Gitu. Nah, langsung saja kita ngobrol, ngobrol santai. Gimana kabarnya Bang, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi padat ini jadwal Bang ya? Ya, urusan pemerintah dan masyarakatan. Ada terus kita. Tapi dengan kesibukan itu alhamdulillah kita ucapkan terima kasih Bang udah sempat hadir kan, menyempatkan diri dalam podcast kolaborasi PMI Kabupaten Purwok Sewu. Nah, ini ada kita berbicara tentang karir Bang ya. Proses sampai dengan hari ini tentu prosesnya panjang sekali Bang ya. Nah, awal pertama kali di Purwok Sewu dari tahun berapa Bang? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Nah, nanti ini bercerita bukan untuk ria, tapi silakanlah dimanfaatkan untuk penyemangat bagi para generasi muda sekalian. Saya masuk Purwok Sewu tahun 1991. Jadi saya tamat SMA itu 89. 2 tahun setelah saya tamat SMA saya masuk di sini. Itu dilatar belakangi yang pertama karena ada kakak kawan saya itu lagi PPL. Kebetulan dia kuliah di Unila PPL, dia bilang, "Ji, bagus itu Ji, lu buka di Purwok Sewu katanya kursus komputer." Akhirnya ya udah saya bilang, saya coba, saya ambil ya beberapa peralatan komputer, saya langsung pasang spanduk aja di situ, main berani. Artinya gerakan cepat, main berani pasang dan terima pendaftaran oleh kakaknya kawan saya tersebut, dan alhamdulillah lumayan. Sehingga saya dulu terkumpul duit sekitar 700-an ribu. Waduh, saya bilang ini bisa sewa tempat. Sewa tempat saja 500 ribu saat itu kan. Ya udah, akhirnya berdasarkan yang daftar saya sewa tempat. Nah, disitulah baru dimulai. Artinya berani saja lah. Kita uji coba di lapangan, pasang spanduk kawan-kawan ini, dan pasarnya ada, baru kita berani. Nah, sehingga itulah awal cerita kenapa saya sampai di Purwok Sewu. Idenya bukan dari saya. Ide dari siapa kita anggap positif, kita ikuti karena kita tahu dia tidak berpikir negatif dengan kita. Yakin saja lah dengan niat baik kawan-kawan kita yang mungkin banyak mau juga kita sukses di mana-mana. Iya, benar Bang. Nah, terus untuk pertama nih, berarti kursusan dulu Bang ya, berawal dari tempat kursus. Pertama kali menerima yang kursus di sana berapa orang? Baik, kan saya tahun 89 tempat SMA itu saya langsung buka kursus di Bandar Lampung. Tahun 91 saya ditawarkan tadi yang disarankan oleh kakaknya kawan saya, "Ji, lu bagus buka kursus di Purwok Sewu," dan saya lakukan pendaftaran. Pasang spanduk dengan pendaftaran. Dulu para guru saya ingat banyak para guru dan anak-anak SMA, SMK. Sekitar 20-an orang dulu waktu itu yang mendaftar. Maka saya langsung yang menangani. Jadi nggak usah berpikir pada saat tertentu melibatkan banyak pihak. Kita saja. Saya bawa motor dari Bandar Lampung ke Purwok Sewu. Kadang saya naik mobil Col 300 dulu kan dari depan Bambu Kuning. Itu saya lakoni sendiri saja. Paling saya ajak satu orang untuk bantu bersih-bersih dan terima pendaftaran. Jadi saya tidak melibatkan banyak pihak di dalam pembelajaran. Saya lakoni sendiri dulu, nggak usah istilahnya modern amat dengan genep strukturnya, tidak. Ya kita laksanakan aja, kita yang ngajar turun langsung lah, sehingga nanti kita ngerti bagaimana mempertahankan siswa, mempertahankan pengajaran yang baik, karena mereka juga butuh dekat dengan kita. Nah, itu yang harus saya ini kan. Jadi dari awal 20-30-an orang dulu awal-awalnya itu. Berarti dari usia muda tuh memang sudah berjuang Bang ya. Udah, kalau zaman sekarang kan lebih banyak yang rebahan. Ya. Kalau dari
sisi usia berarti saya kalau tahun 91 itu berarti saya baru 21 tahun. 21 tahun. Memang waktu itu dipanggil bapak aja kita agak waduh gak enak amat panggil bapak gitu kan. Cuma itu kondisi kita kok. Yang diajar kan anak-anak kelas 3, para guru-guru yang lebih tua dari kita yang diajar itu. Guru-guru Bang ya, guru SD, SMP, guru-guru SMA, SMK, karena kan memang kawan saya kan lagi PPL di sekolahan itu. Kayak guru-guru SMA, SMK kan banyak yang mau ikutan. Nah, itu gambarannya. Kemudian berawal dari tempat kursus, memberanikan diri untuk mendirikan kampus, prosesnya berapa lama Bang? Dari tahun 91 akhirnya karena saya juga waktu itu kuliah juga di akademi komputer juga karena saya pikir saya usaha komputer saya harus kuliah di akademi komputer. Iya. Akhirnya saya bergaul dengan kawan-kawan di dulu namanya Amik Adiguna dengan dosen dengan kawan-kawan. Akhirnya saya juga maulah buat gitu. Ya dari situlah dibimbing juga oleh mereka. Sehingga tahun 95 saya buka yang namanya Amik dulu. Amik Pringsewu, Amik Startek dulu. Buka Amik itu posisi masih bujang atau sudah menikah? Masih bujang saya. Luar biasa. Saya masih bujang tahun 9. Saya menikah tahun 97 waktu itu. Luar biasa. Jadi masih bujang sudah berpikir jauh sampai dengan berpikir bahwa harus jadi sebuah kampus. Amik Bang ya, dulu masih kecil ya? Iya, dulu masih akademi. Nah, kemudian melakukan pelebaran sayap sampai dengan ada kampus Setit, ya kan, Tarbiyah, kemudian sudah ada di mana-mana. Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Timur. Apa masih ada lagi yang belum bisa berkembang? Ya. Berarti gimana proses supaya harus berkembang di Kabupaten Pringsewu bahkan berkembang di kabupaten lain? Itu mengalir saja lah. Jadi ada istilahnya orang yang berpikir kreatif itu pada saat dia sudah memulai. Jadi tidak ada mau banyak kalau kita belum berbuat sedikit. Berbuat saja sedikit. Maka orang-orang yang berusaha tapi sudah dimulai itu insya Allah nanti akan bertambah. Tapi kalau sudah berpikir mau banyak dulu tapi nggak mulai-mulai, kayaknya mustahil deh ya. Jadi ayo silakan mulai-mulai saja. Nanti itu akan dengan sendirinya. Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang ambisi juga. Teman-teman kita dosen, Pak bagusnya. Dia orang melihat lagi, kayaknya bisa bukan ini loh, buat ini. Kan kumpul sendiri orang itu dengan kita. Tidak harus itu jadi ide kita. Hampir sama kayak saya tadi buka di Pringsewu. Bukan ide saya awalnya kok. Kita lihat kawan, bagus Ji. Oke kata kita bagus, kita buka. Gitu gambarannya. Yang penting mulai aja dulu. Nah, betul. Setelah itu proses di pendidikan itu dari pasca sekolah di SMA, kemudian buka kursus, Amik, Stit dan lain sebagainya, perguruan tinggi sudah banyak. Kemudian untuk ke wakil bupati itu gimana proses ceritanya Bang? Jadi tahun 2000 saya jadi PNS. Alhamdulillah kita daftar era reformasi, kita ikut tes, alhamdulillah diterima. Ya, saya bertugas di Tanggamus terlebih dahulu, tapi diawali dari Kecamatan Adilui, Sukoharjo, Adilui, kemudian saya ke Dinas Pendapatan, kemudian saya ke Dinas Pariwisata, kemudian pada saat Pringsewu buka, maka saya bergabung ke Pemda Kabupaten Pringsewu. Mulai saya menjadi menjadi kabid pendapatan karena keuangan karena di bagian keuangan. Kemudian saya lari ke Koprindak, lari saya di Sekretariat Dewan, kemudian saya di Inspektorat, dan terakhir saya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat saat saya hari Rabu waktu itu santai, saya nggak tahu ditelepon oleh Pak Bupati, ditelepon suruh hadir bersama-sama, dan mereka, Pak Bupati bilang, Pak Fauji dapat tugas dari saya. Siap bah, saya bilang kan. Tugas saya jadi wakil bupati bersama saya. Waduh, saya bilang kan. Tapi saat itu juga saya bilang siap bah, saya bilang kan. Karena namanya perintah. Pegawai negerinya repot kalau bilang perintah. Kalau ditanya mau nggak, nah itu kita pasti bisa bilang nggak mau. Cuman kalau perintah ya kita bilang mau. Dan kita harus siap. Namanya perintah apapun resiko. Maka
Itu 3 minggu sebelum pendaftaran saya diajak gitu. Ya udah pasrah, akhirnya saya berhenti dari PNS. Karena syarat untuk menjadi calon itu harus berhenti dari PNS. Sehingga saya terakhir dengan pangkat 4B saya berhenti sebagai PNS dan menjadi wakil bupati hingga saat ini. Luar biasa, lika-liku perjalanannya sungguh luar biasa Bang ya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan sudah diberikan kesehatan seluruhnya. Amin. Oke. Mungkin itu obrolan kita Bang ya. Nah, terakhir berikan ini karena yang nonton podcast ini bukan hanya Perikseu Bang, tapi seluruh kader-kader PMI bahkan di luar PMI yang nonton YouTube PMI Perikseu itu bisa menyaksikan. Berikan semangat dengan anak-anak muda yang masih manja. Baik, terima kasih. Artinya kita harus memulai, dan kadang-kadang apa yang kita mulai itu belum tentu berasal dari ide kita. Kalau kita bicara apa yang kita suka dan kita lakukan, belum tentu itu menghasilkan. Karena mungkin dari sisi kita saja, hati kita suka mengerjakannya, tetapi dari sisi ekonomi dan lain sebagainya belum tentu. Maka ayo, saya pernah punya usaha wartel dulu. Karena saya berkawan dengan orang yang berpikir, Ji, kayaknya kita bisa buka wartel loh. Ya udah, gimana hitung-hitungannya? Gini. Saya dulu punya banyak wartel, sampai Talang Padang, di Bandar Lampung beberapa, bahkan ada daerah lain juga. Punya, karena kawan kita yang beride seperti itu, bukan dari kita. Jadi jangan takut berkawan dengan orang lain yang punya ide-ide. Ji, bagus buka rental. Saya punya rental akhirnya waktu itu. Begitupun saat saya buka kampus-kampus yang lain, kampus agama, apa ngerti saya dengan kampus agama? Karena saya punya kawan yang ngerti. Pak Fauji, kayaknya bisa loh buat ini. Nah, singkat cerita, ayo bertemanlah dengan siapa saja yang positif. Seorang penjahat boleh kita temani, tapi bukan berarti kita ikut jahat atau kita terpengaruh, terbawa oleh dia. Cukup kita tahu saja, karena itu masih umatnya Nabi Muhammad juga. Siapapun gitu ya. Tetapi untuk bagusnya kita berteman dengan siapa saja, tapi orang-orang yang positif, sehingga kita akan terpengaruh positif. Saya sampai kuliah S3 gara-gara saya berteman dengan kawan-kawan dosen saya waktu itu. Udah, Pak kita ikut kuliah. Oke, karena emang teman kita yang memberi tahu kita jalan yang bagus dan kita yakin bahwa dia akan mengajak kita ke jalan yang benar. Itu saja saran saya. Ayo cari lingkungan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita di lingkungan yang baik mengajak kita ikuti saja. Tidak usah banyak berpikir lain. Dan terakhir pesan saya, kita itu akan terpengaruh. Yang pertama oleh teman-teman kita, yang kedua oleh bacaan kita, yang ketiga oleh tontonan kita. Kita itu banyak nonton mana? YouTube-nya YouTube siapa yang kita tonton? Jika YouTube-nya orang-orang yang terlalu kritis terus, maksudnya bicara aja. Lebih baik kita cari YouTube yang nantinya bisa membangkitkan kita dari ekonomi, oke, mungkin nanti nasionalisme, oke, dan lain sebagainya. Kita sering lihat YouTube mana itu akan mengaruhi kita. Jadi ada istilahnya apa? Kamu tergantung apa yang kamu tonton. Itu saja saran saya. Terima kasih Bang ya atas closing statement bahwa ternyata kita pemuda itu harus berhati-hati dalam bergaul, karena pergaulan kita di masa muda itu akan mempengaruhi pada proses yang akan mendatang. Tadi sudah belajar dari kisah Pak Wakil Bupati bahwa beliau berproses itu salah satunya dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, membuat tempat kursus, kemudian menjadi pendiri kampus, dan juga sekarang menjadi wakil bupati itu dari faktor lingkungan. Oleh karena itu mari kita anak muda dan sahabat-sahabat, kita adalah kaum intelektual, mari kita mencari senior-senior dan menggali wawasan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita sering silaturahmi dengan senior-senior yang memang sudah memiliki kemampuan dan sudah terbukti dari apa yang dia lakukan. Itu saja Bang ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah hadir di podcast kolaborasi PMI Perikseu.
Saya Ari Hidina Suratul Mustaqim, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.